Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Pak Dan harapkan kalian selalu dalam kondisi sehat, ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Adnan di pelajaran PJOK untuk anak-anakku kelas 6 SD Abu Aziz. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Adnan akan buka terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dalam hati untuk mengawali pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Setelah berdoa, Pak Dan harapkan kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu, mulai dari pemanasan statis, lalu dinamis, lengkap semuanya, dan terakhir diakhiri dengan lari atau jogging, ya, untuk membuat otot-otot atau badan kalian siap dalam melakukan gerakan inti PJOK kali ini. Kebetulan sebelum video ini dibuat, Pak Dan sudah melakukan pemanasan, jadi Pak Dan sudah siap untuk melakukan gerakan inti pada pelajaran PJOK kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti PJOK kali ini, masih seputar atletik untuk kelas 6, namun untuk kali ini kalian mendapatkan dua materi. Materi pertama adalah lompat kanguru. Yang kedua adalah permainan halang rintang. Permainan halang rintang. Nah, kita masuk ke materi pertama adalah lompat kanguru. Lompat kanguru itu diistilahkan hanya berupa istilah saja. Namun pada intinya ketika kita kaitkan dengan materi yang sebenarnya ataupun cabang olahraga yang sebenarnya, lompat kanguru ini berhubungan dengan lompat jauh ataupun bisa dengan lompat jangkit. Nah, jika dalam atletik ya. Adapun dalam cabang olahraga lain, lompat itu sangat banyak ya, mulai dari voli menggunakan lompat, bulu tangkis menggunakan lompat, lalu bola voli menggunakan lompat, bahkan sepak bola pun menggunakan lompat, ya. Jadi sangat banyak sekali yang menggunakan lompat. Nah, di sini Pak Dan akan coba untuk melakukan lompat kanguru dengan media yang mudah kalian dapatkan. Nah, medianya cukup mudah. Kalian cukup ambil pembatas saja. Pembatas bisa menggunakan cons, bisa menggunakan apa saja yang kalian yang tersedia di rumah kalian. Boleh menggunakan kardus bekas, tempat sampah bekas yang bersih tentunya, silakan. Nah, kalau di sini Pak Dan akan menggunakan cons. Nah, langsung masuk saja ya. Nah, setelah ada peralatannya, kita setting dulu areanya. Mulai dari pembatas, yaitu ujung lapangan yang akan kalian buat. Ujung lapangan yang akan kalian buat. Dan tentunya di sini ada 3 cons tambahan yang Pak Adnan akan pergunakan untuk nanti batas melompat Pak Adnan, batas lompat kanguru Pak Adnan, ya. Jadi ada 3 kali kalian melakukan lompatan. Nah, untuk rangkaiannya, apakah kalian lompat hanya 1 kali? Tidak, ya. Lompatnya Pak Adnan akan contohkan terlebih dahulu. Nah, ini ada Pak, kalian sebar 3. Nah, kalian mulai dari awal. Mulai dari awal, dari sini, dari start. Nah, tidak ada awalan terlebih dahulu. Langsung kalian melakukan lompat. 3 kali lompat sampai mana kalian sampai. Kita mulai ya. Jangan lupa kakinya selalu mengeper ketika melakukan lompatan ataupun ketika mendarat. Ya, mulai. 1, 2, 3. Misalkan sampai sini, tandain. Ya. Tuh, lompat pertama. Lompat kedua. Tidak berhenti ya. Hap, hap, hap. Jadi tidak ada jeda, misalkan hap. Lalu ngawahan gelak
ataupun bersiap-siap berancang-ancang lagi, tidak, ya. Jadi hop hop. Misalkan yang kedua, simpan di sini. Batas. Yang terakhir, yang ketiga, hop hop hop. Simpan yang ketiga. Batasnya misalkan sini, ya. Nah, seperti itu untuk materi pertama, lompat kanguru. Nah, istilahnya seperti itu. Kita pergunakan istilahnya lompat kanguru. Nah, ini kalau misalkan kalian ada bak pasir, ini bisa digunakan untuk latihan lompat jauh. Kalian ancang lari, tolakan, lompat. Nah, ini salah satu modifikasi pembelajarannya. Nah, silakan kalian lakukan. Berapa pengulangan silakan kalian tulis di lembar kerja yang sudah Padan berikan. Nah, itu Padan harapkan ketika kalian lompat jaraknya lebih meningkat. Ketika misalkan yang pertama jaraknya misalkan hanya 10 meter, yang kedua ada 12 meter, yang ketiga misalkan 13 meter, silakan, itu lebih bagus. Maksimalkan lompatannya, makanya Pak Adan selalu ingatkan selalu pemanasan ketika akan melakukan olahraga, karena itu penting, ya. Ketika otot kaki kita belum siap, ini resiko cederanya tinggi, ya. Jadi tolong selalu senantiasa pemanasan. Setelah selesai materi pertama, kalian boleh minum dulu, istirahat dulu sebentar. Nah, setelah istirahat, setelah minum, kita masuk ke materi kedua. Materi kedua adalah permainan halang rintang. Nah, untuk permainan halang rintang sendiri, Padan akan jelaskan, yaitu ada 2 pos. Pos pertama adalah melakukan lompat, lari sambil lompat, kombinasi lari sambil lompat. Lalu pos kedua adalah jalan jongkok, berjalan jongkok. Nah, untuk lebih jelasnya Padan akan coba peragakan, namun persiapkan dulu seperti biasa pembatasnya, peralatannya yang ada di rumah kalian. Silahkan pergunakan peralatan apapun, ya. Maksimalkan, tapi pergunakan peralatan yang aman, ya. Nah, di sini Padan tersedia cons, jadi Padan akan menggunakan cons. Mulai dari titik pertama dulu, ini agak ya, ini. Lalu satu lebihnya di sini. Ya. 2 dari sini. Nah, peralatan yang keduanya, kalian jika misalkan terdapat kardus di rumahnya, boleh pergunakan kardus, boleh pergunakan botol minum, silahkan kalau misalkan ada, ya. Nah, kita simpan di sini, kita simpan juga di sini. Dan terakhir, di sini Padan ada tersedia tempat sampah. Ini yang sudah dibersihkan, ya, untuk melakukan lompatan. Sesuaikan jaraknya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga, sama jaraknya. Jadi kalau misalkan standar Padan, misalkan segini 5 meter, misalkan kalian sesuaikan saja dengan kemampuan kalian, ya. Nah, mulai start dari sini, ini area A dilakukan untuk lompat, lari sambil lompat, ya. Area B nanti jalan jongkok. Nah, sekarang Padan contohkan, ya. Mulai dari sini, hop, lompat dari sini lari, ini baru jalan jongkok. Hop, 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 hop,
Ya, lihat jalan jongkoknya. Di samping. Up, tangannya di sini. Up, up. Tidak usah terlalu terburu-buru karena jalan, bukan lari jongkok. Jalan jongkok, ya. Sekali lagi. Ada di sini. Up, lompat. Lompat, lompat. Lari. Mau jalan jongkok. Up, 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 up. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jalan jongkok kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lompatnya sendiri, Pak, lompatnya seperti apa? Untuk anak kelas 6 harus sudah dibiasakan lompatnya. Tidak lagi seperti ini ya lompatnya, tapi langkahin ke atas. Sekali lagi, pelan-pelan. Hop, langkahin ke atas, ya. Langkahin ke atas itu menyerupai lari gawang, ya, lari gawang. Jadi lompatnya agak ke atas objeknya, tidak menyentuh ataupun menginjak, gitu ya. Nah, jadi lompatnya ke atas, tidak melangkahi juga. Lalu jalan jongkoknya seperti tadi yang Pak Dan contohkan. Nah, silakan kalian lakukan berapa kali pengulangan, silakan kalian tulis di bar kerja kalian. Nah, setelah selesai materi kedua, kalian boleh minum dulu, istirahat terlebih dahulu. Jika dirasa sudah nyaman, tentunya sudah normal kembali, kalian mulai dengan pendinginan. Dari dengan pendinginan, tentukan badan, kaki, tangan, dan tentunya diakhiri dengan doa. Ya, diakhiri dengan doa. Doa dalam hati untuk menutup pembelajaran. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Jangan lupa untuk diisi juga lembar kerjanya yang sudah Pak Dan berikan ke kalian, sama dengan pertemuan sebelumnya. Mulai dari pemanasan kalian melakukan berapa menit, lalu materi pertama kalian melakukan berapa pengulangan, berapa menit, yang materi kedua juga sama, berapa kali pengulangan, berapa menit kalian melakukan. Jadi persiapkan dulu stopwatch sama timernya ketika kalian mau melakukan materi PJO. Dan yang terakhir, silakan tuliskan, ceritakan apa yang kalian lakukan. Misalkan aku menggunakan ini, aku menggunakan kardus, aku menggunakan cons ataupun dan lain sebagainya. Silakan kalian ceritakan. Dan diakhiri dengan tanda tangan atau para orang tua di sana. Oke, Pak Dan rasa cukup. Pak Dan akhiri. Terima kasih. Pak Dan harap kalian selalu sehat, tidak lupa menjaga kesehatannya, khususnya dengan selalu berolahraga. Oke, Pak Dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.